Babak 52, hanya tahap akhir menjadi dewa. Setelah mendengar kata-kata Chan Daozhen, 8 orang berbicara. Tuan, penjahat itu pandai bertarung, yang seharusnya mirip dengan pembunuhan. Penjahat itu pandai mengumpulkan intelijen. Penjahat itu juga pandai dalam pembunuhan. Chan Daozhen mengangguk, dan lalu mengeluarkan sepotong jimat pembawa pesan lebih berharga daripada giok pembawa pesan biasa, dapat membawa pesan berkali-kali dan biaya pembuatannya mahal. Namun, untuk keluarga Chan saat ini, itu adalah barang biasa. Chan Yuanguang, kembalilah ke rumah Chan. Segera, sebuah suara terdengar dari jimat pembawa pesan. Ikuti perintahmu. Tahap transformasi dewa berlangsung sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama hingga sosok Chan Yuanguang muncul di luar rumah sakit Kingxin. Temui tuannya. Chan Daozhen berkata. Masuk. Sosok Chan Yuanguang masuk, lalu berlutut ke arah Chan Daozhen, diam-diam menunggu pengaturan. Chan Daozhen menunjuk ke 8 orang yang baru saja berbicara dan berkata, beberapa dari mereka juga telah bergabung dengan organisasi Wan Xiang, dan identitas mereka adalah pembunuh di surga. Anda dapat mengatur apa yang ingin Anda lakukan secara spesifik? Dengan 8 orang lagi di tahap akhir transformasi ilahi, pengembangan karyawan siang ini pasti akan jauh lebih efisien dari sebelumnya. Chan Yuanguang segera mengangguk. Ya. Chan Daozhen melambaikan tangannya, dan 9 orang itu berubah menjadi bayangan dan meninggalkan King Xingyuan. Dia tidak terus mengatur agar 6 orang yang tersisa keluar. Tetaplah di keluarga Chan dan biarkan Chan Yun yang mengaturnya. Setelah 16 tahap transformasi ilahi diatur dengan benar, Chan Daozhen tidak bisa menahan nafas lega. Ada semakin banyak karakter yang dipanggil, dan dia mulai merasa sedikit kewalahan. Setelah 16 dewa tahap akhir dipanggil, nilai keberuntungan keluarga Chan juga langsung meningkat menjadi 4.770. Nilai keberuntungan keluarga Chan berubah hampir setiap hari, sangat cepat. Alam rahasia energi spiritual. Chan Daozhen melihat hadiah lain yang diperoleh melalui lotre. Dia juga telah mendengar tentang hal ini. Di beberapa kekuatan besar, akan ada alam rahasia bagi para murid untuk berlatih dan membantu mereka tumbuh dengan cepat. Alam rahasia umumnya dibuka oleh kekuatan besar dan sangat langka dan sulit didapat. Alam rahasia energi spiritual yang digambar Chan Daozhen tampaknya sedikit berbeda. Dilihat dari pendahuluannya, ruang di dalamnya tidak besar dan hanya dapat menampung sekitar 10 orang dalam waktu yang bersamaan. Di alam rahasia energi spiritual akan terus lahir, yang mirip dengan versi kolam spiritual yang disempurnakan. Setiap hari, hampir 300.000 batu spiritual tingkat rendah dapat dilahirkan. Hanya saja energi spiritual ini akan disimpan di alam rahasia energi spiritual, tidak akan hilang, dan akan terus-menerus ditumpangkan. Dilihat dari pendahuluannya, Chan Daozhen tidak melihat apakah ada batas atas superposisi ini. Alam rahasia aura ini lumayan dan bisa dijadikan hadiah bagi murid-murid garis agunan itu. Sedangkan untuk garis keturunan langsung tidak perlu banyak bertanya, cukup melamar terlebih dahulu. Bagaimanapun, akan ada sekelompok orang yang dapat menikmati banyak manfaat tanpa membayar apapun. Selain itu, keluarga Chan sangat bersatu dan mereka semua peduli dengan keluarga, dan mereka layak atas budidaya tanpa pamrih Chan Daozhen. Chan Daozhen mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah batu besar yang diukir dengan tanda misterius muncul di depannya. Ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia kekuatan spiritual. Chan Daozhen meletakkan tangannya di atas batu itu, dan sosoknya segera menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia muncul di ruang khusus. Ruang independen, ini adalah metode yang hanya dapat dicapai oleh biksu yang kuat dan di atasnya di tahap pengembalian kekosongan. Merasakan kekuatan spiritual yang sangat kaya di dalamnya, Chan Daozhen mengangguk puas. Lingkungan kultivasi seperti itu bahkan tersedia bagi mereka yang berada di dalamnya. Tahap jiwa yang baru lahir, ada bantuan.
Namun, jika mereka yang berada di tahap nascent soul berlatih di sini, mau tidak mau akan menyebabkan penyerapan kekuatan spiritual dengan cepat, diperkirakan hanya dapat menampung 2 praktisi tahap nascent soul pada saat yang bersamaan. Tapi itu sudah cukup untuk anak-anak keluarga Chan. Mari kita serahkan alam rahasia kolam roh ini kepada Chan Sunanti. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas murid sampingan, jadi lebih tepat baginya untuk mengendalikan benda ini. Sekarang, di ruang pertemuan keluarga Chan, Chan Wu memimpin 6 dewa tahap akhir, sementara Chan Yun masih berdiskusi dengan Qi Xiaohe, mendiskusikan cara mengendalikan kekuatan di kota Menghe. Termasuk kekuatan mana yang harus dihilangkan dan mana yang bisa dibina. Saya telah bertemu penatua Chan Yun. Chan Wu berdiri di depan pintu dan berteriak. Chan Yun berhenti dan melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat itu adalah Chan Wu, dia segera berkata, "Silakan masuk, tetapi tuan rumah punya perintah." Chan Wu masuk, dan 6 orang di belakangnya juga mengikuti. Ketika Chan Yun melihat wajah-wajah aneh di belakangnya, wajahnya sedikit terkejut. Dia sudah memiliki bayangan psikologis sekarang, tetapi setiap orang asing yang dia lihat di rumah Chan, dia merasa bahwa dia pasti bos yang tersembunyi. Chan Yun melirik Qi Xiaohe dan kemudian bertanya, "Tetapi apakah ada sesuatu yang penting?" Qi Xiaohe adalah orang luar. Jika masalahnya lebih penting, dia harus dihindari. Chan Wu segera menggelengkan kepalanya. "Ini bukan masalah besar. Kepala keluarga telah memerintahkan agar ke-6 senior ini akan menjadi anggota keluarga Chan saya mulai sekarang. Kepala keluarga meminta penatua Chan Yun untuk mengaturnya." Senior. Chan Yun merasakan getaran di hatinya. Benar saja, jelas bukan orang biasa. Bisakah Chan Wu disebut senior, setidaknya di tahap nascent soul, bukan? Dia segera berdiri dan berkata dengan nada ramah, "Semuanya, silakan duduk." Ketika Chan Wu melihat ini, dia membungkukkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Chan Yun segera berkata, "Kemarilah, sajikan teh." Setelah beberapa saat, seorang pelayan maju untuk menyajikan teh kepada mereka. Selama periode ini, Chan Yun telah mengukurnya. Namun, dia baru berada di tahap pembentukan dan 6 dewa besar telah menyembunyikan budidaya mereka di tahap selanjutnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa melihatnya? Chan Yun tersenyum dan berkata, "Saya masih tidak tahu harus memanggil Anda apa." Salah satu dari mereka segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Chan Yun sangat sopan, saya Xia Heksu. Goleksin." Chan Zhao. "Chan Kang." Ke-6 orang itu menyebutkan nama mereka secara bergantian. "Aheng." Chan Yun terbatuk 2 kali, lalu berpura-pura tidak peduli dan bertanya, "Saya tidak tahu apa tingkat kultivasi Anda. Apakah tuan keluarga memberitahu Anda apa yang harus dilakukan?" Xia Heksu berkata sambil tersenyum di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Tingkat kultivasi saya rata-rata. Saya baru saja berada di tahap akhir menjadi dewa." "Bang!" Begitu dia mengatakan ini, cangkir teh yang baru saja dipetik Qi Xiaohe jatuh langsung ke tanah, dan suara nyaring terdengar di aula. Dia menoleh dan menatap Xia Heksu dengan tidak percaya. "Tingkat budidaya apa? Bisakah kamu mengatakan itu lagi?" Chan Yun hampir meremukan sandaran tangan kursi. Tahap akhir transformasi ilahi. Mengapa ada begitu banyak pria kuat di sekitar kepala keluarga? Goleksin juga berkata, "Seperti saudara Xia, saya baru berada pada tahap akhir transformasi ilahi." Ketika Chan Yun mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar, 2 transformasi ilahi tahap akhir. Ia tidak pernah meragukan perkataan kedua orang itu. Mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh kepala keluarga, dan tidak perlu berbohong padanya. 4 orang yang tersisa juga berbicara satu demi satu. "Kita semua berada dalam tahap akhir transformasi ilahi." Setelah beberapa orang selesai berbicara, aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap.
Mata Chan Yun penuh dengan keterkejutan, bagaimana ini bisa begitu tidak normal pada tahap akhir dari 6 transformasi Dewa Agung. Ini tahap transformasi ke-6. Dari mana tuan keluarga mendapatkannya? Siapapun di sini adalah orang kuat yang bisa langsung membunuh Yu Huahun. Qi Xiaohe di samping telah menimbulkan gelombang besar di hatinya. Keluarga Chan tidak hanya memiliki 2 petarung tingkat dewa. Masih ada 6 tahap transformasi ilahi. Adegan di hadapannya berdampak besar pada pikiran mudanya. Keluarga Chan sangat kuat. Siapa yang mampu menyinggung perasaan mereka? Saat ini, hati Qi Xiaohe dipenuhi dengan kegembiraan. Keluarga Chan sangat kuat. Jika bukan karena kepintarannya saat itu, keluarga Qi mungkin tidak akan berakhir dengan baik sekarang. Menarik napas dalam-dalam, Qi Xiaohe menjadi sangat bahagia lagi. Lagi pula, dia sedang berkumpul dengan keluarga Chan sekarang. Semakin kuat keluarga Chan, semakin besar manfaatnya baginya. Orang yang kuat pastinya bahagia ketika dia menjadi temannya, bukan musuhnya. Setelah Chan Yun mendengarkan perkataan beberapa orang, dia juga sangat diam. Meskipun dia berpikir bahwa kepala keluarga mungkin akan melahirkan beberapa pria kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di tahap akhir dari 6 transformasi Dewa Agung. Siapa yang ditakuti keluarga Chan sekarang? Itu semua sampah. Namun, tidak banyak hal yang perlu ditangani keluarga Chan saat ini. Dia dan Chan Shan sudah lebih dari cukup. Chan Yun juga mengalami beberapa kesulitan. Orang-orang ini begitu berkuasa sehingga tampaknya agak berlebihan jika meminta mereka melakukan hal-hal sepele. Ada perasaan seperti membunuh ayam dengan pisau lemah. Tapi itu sama sekali tidak berguna untuk hal-hal besar. Pada akhirnya, Chan Yun hanya bisa memberi mereka status sebagai pelindung dan kemudian bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda keluarga Chan. Ketika mereka tidak ada pekerjaan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa batasan apapun. Keluarga Chan tidak punya pekerjaan sepanjang waktu, dan dia sering minum teh di keluarga Chan. Di depan rumah lelang Teng Fei, Chan Daozhen mendongak dan Duen Xiaohua ada di sampingnya. Hanya saja aura Duen Xiaohua tertahan saat ini, dan ditambah dengan penampilannya yang biasa, dia sangat tidak mencolok di tengah orang banyak. Chan Daozhen datang ke sini kali ini terutama karena dia ingin melihat seperti apa model lelang Teng Fei sehingga dia bisa belajar darinya. Keluarga Chan atau kamar dagang Jiwan juga dapat mengaturnya di masa depan. Sekaligus juga untuk menghilangkan kebosanan. Dia hampir lelah tinggal di keluarga Chan dan ingin keluar untuk mencari udara segar. Berhenti, untuk mengikuti pelelangan, Anda perlu mengambil undangan atau membayar biaya masuk sebesar 100 batu spiritual tingkat rendah. Seorang penjaga yang menjaga pelelangan Teng Fei segera menghentikan Chan Daozhen. Chan Daozhen segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. Apakah Anda memerlukan undangan untuk masuk? Ia tidak menyangka undangan tersebut memiliki fungsi seperti itu. Setelah melihat-lihat undangannya kemarin, dia membuangnya, tidak ada undangan lain padanya. Melihat Chan Daozhen tidak menanggapi, penjaga itu menatap Duen Xiaohua lagi, lalu mengerutkan kening. Dia tidak memperhatikan jejak kultivasi di Duen Xiaohua, yang berarti dia hanyalah orang biasa, dan memandangnya, dia tampak seperti seorang pelayan. Di dunia ini, membiarkan orang biasa menjadi penjaga adalah hal yang konyol. Penjaga itu perlahan berkata, "Jika Anda tidak memiliki batu roh atau undangan, sebaiknya Anda segera pergi. Jika Anda ingin menimba ilmu dengan mengikuti lelang Teng Fei, Anda harus membayar harganya. Tidak semua orang bisa datang ke sini." Meskipun nadanya sangat tenang, namun terdengar sangat kasar, dan sindirannya tidak tersamar. Chan Daozhen terlihat sangat muda, dan dia juga tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, dia seharusnya menjadi orang biasa yang ingin datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Dan pelayan di belakangnya mungkin terbiasa membuat keributan. Chan Daozhen mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika ini terus berlanjut, bukankah mungkin kita akan menemukan plot tamparan yang legendaris? Ini terlalu berdarah. Anjing penjaga sangat arogan. Tapi ini normal.
Sebagai kamar dagang pertama di kota Menghe, para penjaga ini secara alami memiliki rasa superioritas. Selain itu, dia dan Duen Xiaohua terlalu rendah hati, sama seperti orang biasa. Tidak perbedaan. Meskipun Chan Daozhen terkenal di kota Menghe, tidak banyak orang yang melihatnya, sehingga penjaga tidak mengenalnya sama sekali. Chan Daozhen menggelengkan kepalanya dan menyerahkan 100 batu spiritual tingkat rendah. Karena itu adalah kesalahanku sendiri, tidak masalah jika aku memberinya beberapa batu spiritual. Kamu ingin menyelamatkan muka, kenapa kamu berpura-pura? Ketika penjaga melihat bahwa Chan Daozhen benar-benar memberinya 100 batu spiritual tingkat rendah, dia tidak bisa menahan cibiran lagi. Mendengar ini, mata Chan Daozhen tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap penjaga itu dengan dingin. Ini adalah tragedi sebagian orang. Mereka jelas berada di posisi terbawah dalam kehidupan. Namun ketika bertemu dengan orang yang lebih buruk darinya, mereka akan menunjukkan superioritasnya secara gila-gilaan. Jika Anda harus mencari kematian, biarkan dia yang melakukannya. Chan Daozhen kembali menatap Duen Xiaohua, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar dagang Teng Fei. Melihat Chan Daozhen mengabaikannya, penjaga itu tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan dia mencibir lagi. Anak malang, dia tidak tahu apa yang dia pura-pura berada di sini, dan dia menemukan seorang pelayan untuk mengikutinya untuk menyelamatkan mukanya. Dia baru saja selesai berbicara, dia melihat Duen Xiaohua hendak masuk, jadi dia dengan cepat memarahi. Satu orang memiliki 100 batu roh, dan hanya satu orang yang bisa masuk. Duen Xiaohua tidak berkata apa-apa, mengeluarkan 100 batu roh tingkat rendah dan meletakkannya di atas meja, lalu menatapnya. Setelah melihatnya sekali, dia langsung masuk ke dalam. Begitu dia menoleh, penjaga itu mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan terbaring di tanah dengan wajah penuh kesakitan. Ah! Jeritan keras terdengar, membuat banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Saya melihat penjaga itu dengan cepat berubah menjadi hitam dan biru, urat nadinya menyembul, matanya berlumuran darah, dan teriakannya terus terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika penjaga lain melihat pemandangan ini, matanya penuh ketakutan. Kemudian dia menoleh dan melirik ke belakang Chan Daozhen dan Duen Xiaohua dan lari untuk melaporkannya. Hal ini pasti dilakukan oleh mereka berdua. Para tamu sekitar yang datang ke sini untuk mengikuti pelelangan juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Siapa yang melakukan ini? Meracuni atau semacamnya? Seseorang berani meracuni orang-orang dari kamar dagang Teng Fei. Mereka benar-benar tidak takut mati. Diskusi berlanjut, dan semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Chan Daozhen tidak memperhatikan situasi di belakangnya. Setelah berjalan keliling Teng Fei, dia secara acak menemukan kursi kosong dan duduk, sementara Duen Xiaohua duduk dengan tenang di sampingnya. Baru setelah mereka berdua duduk, Chan Daozhen bertanya, "Teknik apa yang sedang kamu latih?" Duen Xiaohua menjawab dengan hormat, "Guru, penjahat ini sedang berlatih wudu." "Gu." Chan Daozhen tiba-tiba menunjukkan ketertarikan. Ini adalah sistem kultivasi yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. "Jelaskan padaku secara detail." Duen Xiaohua segera berkata, "Latihan wudu penjahat terutama bergantung pada catatan 10.000 gu, yang mencatat 10 jenis wudu dan 3.000 cara untuk berlatih wudu. Saat berlatih wudu, maka itu untuk mengubah bentuk dan fungsi kekuatan spiritual seseorang, seperti halnya berlatih seni bela diri. Namun, berlatih wudu memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Kebanyakan orang hanya dapat mentolerir satu jenis wudu, seperti racun wudu, kekuatan wudu, roh wudu, dan gigitan wudu, jiwa gu, dan lain-lain. Anda hanya dapat memilih salah satunya. Racun gu hanyalah istilah umum. Setelah berlatih, Anda dapat meningkatkan racun beracun. Anda juga dapat menggunakan energi spiritual untuk mengubah racun-racun menjadi racun beracun, dan Anda juga bisa mempraktikkan racun beracun,
Sama seperti metode penjahat membunuh orang barusan, itu hanya penggunaan racun beracun. Seperti racun kekuatan lainnya, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan fisik, bahkan lebih kuat dari beberapa kultivasi fisik. Chan Daozhen bertanya lagi. Kalau begitu, Anda memiliki total berapa banyak jenis teknik Wudi yang telah Anda latih? Duen Xiaohua memberitahu mereka semuanya secara langsung. Penjahatnya adalah 10.000 tubuh racun, jadi dia punya berlatih total 9 jenis Wudu. Chan Daozhen tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. 9 jenis Wudu, tampaknya pihak lain kekuatannya juga cukup kuat. Saat keduanya sedang berbicara, suara berisik terdengar dari pintu lelang Teng Fei. Penjaga lain di pintu sebelum memimpin sekelompok besar orang masuk, dan semua orang menjadi agresif. Setelah masuk, penjaga melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan Chan Daozhen, jadi dia segera menunjuk ke arah Chan Daozhen dan berteriak. Pelayan kedua adalah dia. Merekalah yang baru saja membunuh Culin. Bab 53. Kepala Keluarga Chan. Apa yang terjadi? Sepertinya seseorang baru saja membunuh penjaga kamar dagang Ascension, dan orang itu belum pergi, dan dia ada di sini. Siapa yang begitu kejam sehingga dia bahkan berani menyinggung perasaan orang-orang? Dari kamar dagang Ascension? Ini saya tidak tahu, saya mendengar bahwa dia hanyalah seorang pemuda yang baru memulai dan tidak tahu seberapa tinggi langit. Diskusi segera terdengar di Teng Fei lelang, dan banyak orang melihatnya dengan ekspresi bingung, jelas tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pramugara kedua melihat ke arah penjaga dan melihat Chan Daozhen dan dua orang duduk di sana dengan ekspresi tenang dan mantap. Wajahnya sangat muram. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani bersikap sombong di depan kamar dagang Teng Fei mereka. Dan setelah membunuhnya, dia tidak melarikan diri, tapi tetap berani tinggal. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik hari ini, bisnis Ascension Shang mereka akan menjadi lelucon di kota Menghe. Pada hari pelelangan dimulai, sebagian besar pasukan di kota Menghe akan datang, tetapi ini terjadi. Pramugara kedua segera melangkah maju dan bertanya dengan nada dingin. Kalian berdua, apakah kalian yang membunuh penjaga di pintu? Saat dia berbicara, banyak orang di pelelangan segera menoleh ke arah Chan Daozhen, ingin melihatnya. Mari kita cari tahu siapa orang galak yang berani menyinggung kamar dagang Teng Fei. Namun segera seseorang berdiri dengan ekspresi ketakutan. Tuan Chan, di kota Menghe, hampir semua orang di pasukan tahap alkimia utama mengenalnya. Tentu saja, mereka hanyalah kepala keluarga atau tokoh inti dari kekuatan besar. Tapi lelang hari ini sangatlah penting. Kamar dagang Teng Fei mengeluarkan 10 ramuan pembuka roh untuk dilelang, yang menarik semua kekuatan pembentuk ramuan utama di kota. Sekilas beberapa orang mengenali Chan Daozhen. Mendesis. Kamar dagang Ascendas sebenarnya akan bertabrakan dengan keluarga Chan. Dilihat dari penampilan manajer kedua ini, sepertinya dia sama sekali tidak mengenal kepala keluarga Chan. Beberapa orang duduk santai dan menonton pertunjukan dengan acuh tak acuh. Tetapi beberapa orang ingin menyenangkan kamar dagang Teng Fei. Jadi mereka mengirim orang untuk menyampaikan pesan secara diam-diam. Melakukan hal ini tidak akan menyinggung keluarga Chan, dan ada peluang untuk mendapatkan dukungan dari kamar dagang Ascendas. Chan Daozhen tidak berbicara. Duen Xiaohua berdiri perlahan dan berkata dengan tenang. Itu benar. Tidak ada yang disembunyikan, dan tidak perlu menyembunyikannya. Mendesis. Banyak orang di lelang Teng Fei tiba-tiba menarik napas. Mereka tidak menyangka akan begitu keras kepala setelah membunuh penjaga kamar dagang Teng Fei. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang mengenal Chan Daozhen, dan banyak orang tidak mengenalnya sama sekali. Ketika pramugara kedua mendengar ini, kelopak matanya bergerak-gerak dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Rasa provokatif ini terlalu kuat. Dia membunuh seseorang dan mengakuinya secara langsung dan terbuka. Ini tidak berbeda dengan menampar langsung wajah kamar dagang Teng Fei mereka. Manajer kedua juga marah dan tertawa, dan dia berkata dengan dingin. Oke, bagus sekali,
orang yang membunuhku, kamar dagang Teng Fei, masih berani masuk dengan begitu sombong. Duen Xiaohua tidak berbicara, tetapi menatapnya acuh tak acuh. Ketika manajer kedua melihat bahwa dia begitu tenang, meskipun hatinya sangat marah, Kesang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengamati kata-kata dan emosi, dan secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa orang di depannya jelas tidak sederhana. Kamar dagang Teng Fei terkenal di kota Menghe, dan tidak mungkin ada orang yang tidak mengetahuinya. Dan setelah mampu membunuh seseorang, dia masih berjalan dengan angkuh, jelas tidak takut sama sekali. Dalam hal ini, seseorang mungkin benar-benar bodoh atau benar-benar mampu. Pramugara kedua menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Saudaraku, tolong beri saya alasan untuk membunuh penjaga lelang Teng Fei. Jika Anda tidak dapat memberikan alasannya, saya khawatir apa yang terjadi hari ini akan terjadi. Jadilah, ini sangat baik. Duen Xiaohua tampak tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Alasannya, apakah karena dia tidak bahagia? Mendengar ini, banyak orang di lelang Teng Fei menarik napas lagi. Sangat sombong? Hanya karena kamu tidak menyukainya, kamu ingin membunuhnya? Meskipun hal seperti itu normal terjadi di dunia ini, pihak lainnya adalah kamar dagang Ascendas. Kamar dagang Teng Fei bukanlah kekuatan lokal di kota Menghe. Ia memiliki latar belakang yang kuat, dan bahkan para dewa dalam tahap transformasi tidak berani memprovokasi dengan mudah. Beraninya dia? Manajer kedua tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan dia berteriak dengan marah. Ini! Aku akan menjatuhkannya. Berhenti! Teriakan keras terdengar, dan kemudian sosok Zhao-Qi muncul. Ketika orang-orang dari kamar dagang Teng Fei melihatnya, mereka semua memberi hormat. Salam kepada kepala pelayan. Pramugara kedua juga memberi hormat dengan tergesa-gesa. Zhao-Qi mengabaikan manajer kedua dan dengan cepat berjalan menuju Chan Daoshen. Di hadapan semua orang yang terkejut, dia mengangkat tangannya dan berkata, Saya telah bertemu dengan kepala keluarga Chan. Orang-orang di kamar dagang tidak tahu apa-apa dan menyebabkan masalah bagi Anda, Yang Mulia. Terlepas dari kesalahan penjahatnya, mengenai masalah membunuh penjaga, itu hanya penjaga. Jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Itu bukan masalah besar. Zhao-Qi menurunkan tangannya postur dan terlihat sangat hormat. Keluarga Chan terlalu kuat, jadi tidak perlu memprovokasi mereka karena mereka hanya membunuh seorang penjaga. Kamar dagang Teng Fei mereka adalah seorang pengusaha, dan tentu saja tujuan mereka adalah untuk menghasilkan uang sementara. Keluarga Chan memiliki dua kemampuan tempur tingkat dewa yang hebat, dan kamar dagang Ascension tidak dapat saling menyinggung kecuali diperlukan. Lebih baik menambah satu teman daripada menambah satu musuh. Kata-kata Zhao-Qi langsung mengejutkan banyak orang di lelang Teng Fei. Mereka semua memandang Chan Daoshen dengan mata ketakutan. Apakah ini kepala keluarga Chan? Pantas saja seseorang yang berani membunuh kamar dagang Teng Fei masih bisa duduk di sini dengan percaya diri. Di kota Menghe, keluarga Chan adalah satu-satunya yang bisa masuk kamar dagang Teng Fei. Penurut, kan? Saya tidak menyangka orang terkenal itu. Kepala keluarga Chan sebenarnya masih sangat muda. Menurut rumor tentang dia adalah pria yang kuat dan ahli menyusun strategi. Saya pikir dia setidaknya berusia menengah. Berumur. Kudengar kepala keluarga Chan tidak terlalu tua, hanya berusia 20-an. Itu saja. Penampilannya juga normal. Yes, untuk bisa mengendalikan begitu banyak orang berkuasa di usia dan dengan ini tingkat kultivasi seperti itu sungguh tidak dapat dipercaya. Diskusi terus kembali ke saya, semua orang membicarakan tentang Chan Daoshen, dan jelas bahwa dia sangat tertarik dengan Chan Daoshen ini. Pemilik rumah sangat penasaran. Chan Daoshen juga menoleh untuk melihat Zhao-Qi. Sikap pihak lain sangat ramah, dan dia tidak perlu memamerkan ekspresinya, jadi dia sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, Ini hanya masalah kecil. Zhao-Qi berkata sambil tersenyum. Tuan Chan,
Mengapa saya tidak menggantinya untuk Anda? Sebuah kotak? Ketika dia mengatakan ini, dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Zhou Qi ingat betul bahwa undangan ke keluarga Chan adalah undangan emas, yang berarti dia adalah tamu terhormat. Masuk akal jika begitu Chan Daozhen datang ke lelang Teng Fei, seseorang akan memberitahunya. Dan dengan undangan emas, Anda bisa duduk di dalam kotak secara gratis. Mengapa penjaganya terbunuh? Pada akhirnya, Zhou Qi hanya dapat mengaitkannya dengan fakta bahwa Chan Daozhen tidak menerima undangan tersebut dan diejek oleh para penjaga, yang menyebabkan konflik berikutnya. Dia telah mengelola pedagang Teng Fei selama bertahun-tahun dan telah mengalami hal serupa berkali-kali. Beberapa orang besar hanya ingin tetap low profile dan menikmati perasaan penyamaran kunjungan pribadi. Chan Daozhen melambaikan tangannya. Tidak perlu, tempat ini terbuka dan terang. Zhou Qi mendengar ini dan berhenti berbicara. Dia juga dapat melihat bahwa Chan Daozhen sepertinya tidak ingin terus berbicara dengannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pebisnis, jadi dia masih memiliki kemampuan mengamati kata-kata dan emosi. Bab 50